Eljon, sebelum nonton, yuk klik tombol subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya ya. Selamat menyaksikan sahabat Eljon. Hai sahabat Eljon, Assalamualaikum. Semoga kalian dimanapun berada selalu sehat dan bahagia ya sahabat Eljon semuanya. Nah sahabat Eljon, hari ini pastinya ada yang spesial dan baru dari Eljon TV, yaitu episode terbaru dari Pesona Ramadan bersama saya Stella, Putri Bumi Indonesia Udara 2021. Dan bersama saya Laura, Putri Pariwisata Indonesia 2021. Hanya di Eljon TV. Nah kita akan berbagi cerita dan juga berbagi kisah nih Laura. Tentu saja dengan seorang narasumber cantik, kreatif, Siapakah itu? pintar, banyak prestasi deh pokoknya. Kenapa? Kenapa napasnya gitu berat banget? Saya sudah siap-siap untuk merasa Insecure, jangan dong, jangan ya. dong. Kan kamu juga berprestasi banget, Iya. kan? Hey. Nah, narasumber kita yang satu ini pokoknya dia inspiratif banget deh. Dan sahabat-sahabat Eljon semuanya kalau mendengar dia berbicara tuh, aduh bawaannya tuh adem gitu. Kenapa tuh? Karena suaranya tuh lembut dan cantik gitu di kuping. Suka minum yang adem-adem kali ya? Iya. Adem apa? Adem tips gitu ya? Nah, itu Sensor. bukan, kita nggak Oh, sponsor bukan. itu. Oke, skip. Oke, langsung aja ya kita sambut Kanur Panayupa, runner up Putri Muslimah Sasirangan Kalimantan Selatan 2020. Hai Hai, Kak. Kak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak, kakak enaknya dipanggil apa nih? Nur, Pana, atau Yupa? Atau Yupi? Boleh-boleh aja sih semuanya. Oh, boleh boleh-boleh. dipanggil Nor. Kak boleh-boleh Kak aja? boleh-boleh. Nggak gitu ya. Enggak ya? Boleh dipanggil Nor, boleh dipanggil Pana, boleh juga dipanggil Yupa. Oke, Karena semua kadang kadang orang-orang itu manggilnya random sih. random, Kak random. Oh enggak. Bukan Kak Random ya? Bukan dong. Tapi biasanya orang-orang terdekat manggilnya apa? Yupa sih. Kalau sudah Yupa. dekat biasanya Yupa. Oke, kan kita udah deket nih. Udah deket nih Sudah duduknya ya dekat sahabat ya. Eljon ya. Jadi panggilannya Kak Yupa aja. Nah, Yupa Kak Yupa, aja. kesibukannya apa nih akhir-akhir ini? Kesibukannya, kebetulan saya kan asli dari Kalimantan Selatan ya. Jadi baru aja sih sebenarnya stay di Bogor sekitar 1,5 bulan lebih. Heeh. Jadi kesibukannya ya Senin sampai Kamis kayaknya kuliah deh. Karena kebetulan ambil S2 Kimia Murni di IPB gitu, Institut Pertanian Bogor. Wow, kimia murni. Murni ya sahabat Eljon ya? Murni sekali, murni jernih nggak tuh? Enggak, murni aja ya. Murni aja deh ya. Tadi kan aku sempat mention Kak Yupa ini adalah runner up Putri Muslimah Sasirangan Kalimantan Selatan 2020. Boleh nggak diceritain ke kita dan sahabat Eljon semua, Putri Muslimah Sasirangan Kalimantan Selatan itu apa sih Kak? Ya jadi Putri Muslimah Sasirangan Kalimantan Selatan ya, itu sebenarnya kita sama-sama tahu lah ya Putri Muslimah Indonesia ada kan. Nah, jadi ajang Putri Muslimah Sasirangan Kalimantan Selatan itu sebenarnya untuk mengirim ke tingkat ini sih sebenarnya, Ke tingkat nasionalnya. nasionalnya. Oke. Heeh. Cuman ada perbedaan sedikit lah ya. Putri Muslimah Sasirangan ya, ada ujungnya Sasirangan. Nah jadi Sasirangan itu merupakan kain adat khas suku Banjar di Kalimantan Selatan gitu. Oh. Jadi Sasirangan ini cukup terkenal sih sudah sebenarnya. Bahkan Chef Agus ada namanya Chef Agus. Beliau ini merupakan runner up di MasterChef Indonesia yang season pertama. Beliau itu juga membranding Sasirangan dengan memberikan nama ujung di nama beliau jadi Chef Agus Sasirangan. Oh, Gitu. luar biasa ya. Jadi Sasirangan ini benar-benar populer gitu dan selalu dilestarikan lah ya menjadi khasnya Kalimantan Selatan. Dan itu dibawa juga, di branding juga oleh Putri Muslimah. Jadi selain sebagai seorang Putri Muslimah yang fokusnya kita tentang agama atau bagaimana sih sebagai seorang perempuan, sebagai seorang muslimah kita sifatnya tidak kaku gitu. Kita juga harus ikut serta, berperan juga namanya. Nah jadi Sasirangan ini merupakan salah satu budaya ya di Kalimantan Selatan yang cukup populer sekali. Nah Putri Muslimah ini juga membranding Sasirangan ini sendiri gitu. Jadi bedanya Putri Muslimah
Sasirangan dengan putri muslimah yang lainnya, kita juga melestarikan adat dan budaya. Oh, jadi fokusnya memang Fokusnya- ke sasirangannya itu ya? Ada balance. Sebagai seorang putri, sebagai seorang muslimah, dan juga sebagai seseorang yang melestarikan budaya Sasirangan. Wow, Jadi luar benar-benar biasa ya. dibikin jadi komplit ya Dalam satu ajang dalam ya? satu ajang gitu. Oke, Keren berarti banget. selain agama, bawa budaya juga gitu Budaya ya, juga. sebagai Hmm, milenial betul. ya. Banyak belajar ya kita hari ini. Iya, karena kami juga berada di bawah naungan Yayasan Pecinta Sasirangan ya namanya. Nah itu kita punya jargon gitu. Apa tuh jargonnya? Jargonnya karena kita melestarikan budaya ya, khususnya Sasirangan, kita punya jargon muda, gaya, berbudaya. Muda, gaya, dan berbudaya. berbudaya. Wow, luar biasa ya. Aduh, keren banget sih hari ini. Saya suka nih yang membahas-bahas tentang budaya ini, karena budaya juga bagian dari Betul, pariwisata tentunya betul, ya. betul. Apalagi wastra itu Iya. keren banget, harus kita lestarikan. Jadi apa tadi namanya, Sasirangan? Sasirangan itu kain Sasirangan. khasnya suku Banjar, Kalimantan Selatan. Pasti keren banget ya. Iya, nggak Ada bawa nggak ya? sekarang sasirangan? Iya, ada nggak Kak? Iya, Nggak kebetulan mohon maaf sebelumnya ya, sebagai seorang putri muslimah Sasirangannya, saya kebetulan tidak memakai Tidak karena memakai ya? semuanya ketinggalan gitu di bawa? Kalimantan. Oh, oke, nggak apa-apa. Mungkin Nggak dibawa ke sini. sahabat Eljon bisa googling ya. Iya. Nanti Atau next time mungkin kita Next time Di mungkin pertemuan kalau- berikutnya. Iya, lebih kenal betul. bagaimana sih Sasirangan boleh itu banget, sendiri. boleh banget kalau kita juga dibawain ya, Lau ya. Boleh. Buat kelas lagi nih ya. Atau sekalian aja main ke Kalimantan Selatan kan buat lihat-lihat gitu. Saya kalau diundang sih mau ya. Mau ya? Gimana mungkin bupati dari atau gubernur. Maaf bercanda Pak. Oke, kembali ke laptop. Nah, kita masih bicara tentang putri muslimah ini ya. Seperti yang sama-sama kita ketahui, mungkin muslimah itu kalau dari penampilannya kelihatannya seperti Kak Yupa ini menggunakan hijab yang anggun gitu ya. Namun lebih detail lagi nih Kak, menurut Kakak muslimah ini sendiri menurut pandangan Kak Yupa itu artinya apa? Oke. Sebenarnya untuk pakaian ya, untuk pakaian terlebih dahulu untuk pakaian sebenarnya mungkin tidak semua muslimah sepakat dengan pakaian saya sekarang gitu. Jadi sebenarnya ini adalah pakaian menurut versi saya. Kemudian untuk muslimah ya, kenapa sih kita mengadakan putri muslimah ini, dengan adanya putri muslimah ini? Karena seperti yang kita ketahui tidak sedikit ya seorang muslimah itu biasanya berdiam diri, tidak melakukan apa-apa. Jadi menjadi seorang muslimah sebenarnya tidak menjadikan kita kaku, diam, tidak melakukan apa-apa seperti itu. Menjadi seorang muslimah ya tentunya kita juga ikut serta dalam berbagai hal lah ya, tentunya kita bisa mengembangkan diri, kita bisa melakukan banyak hal kreatif dan sebagainya, intinya bisa melakukan banyak hal gitu. Oke, luar biasa sekali, nggak harus kaku, Iya, nggak harus tapi kaku. tetap bisa maksudnya melakukan hal-hal yang produktif gitu ya, dan bisa kemana-mana sebagai aja. seorang muslimah. Jadi tidak menutup kemungkinan gitu. Maksudnya sebagai seorang muslimah itu ya kita juga ikut serta ya, seperti yang saya katakan sebelumnya. Betul. Namun tetap dalam kodratnya tentu Iya, saja dalam ya. kodratnya benar. Wah, jadi itu arti muslimah menurut Kak Yupa, sahabat Eljon. Muslimah yang tetap produktif. Aku setuju banget sih kalau soal itu. Aku banget sih kalau itu. Oh, oke. Kok agak terpaksa kayaknya ya. Oke, Laura kayak gitu kok, sahabat Eljon ya. Nah, Kak, ngomong-ngomong soal kegiatan produktif. Selama menjabat sebagai putri muslimah itu, kegiatan apa aja sih yang dilakukan oleh organisasi mungkin bersama komunitas-komunitas, kayak kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan gitu? Banyak hal sih sebenarnya, tapi juga banyak kendala saat pelaksanaan sebelumnya itu karena kita pandemi kan. Betul, sayang sekali ya. Di tahun 2020 ya saat itu, Iya. setelah pemilihan itu langsung COVID naik daun. Kita banyak banget terkendala program kerja yang hampir bisa dikatakan beberapa aja yang terlaksana gitu. Tapi beberapa yang terlaksana dari Putri Muslimah sendiri terkhususnya itu kita ada gerakan mukena bersih gitu.
Terus kita juga Jumat Berkah ya namanya, kita berbagi, kita bisa berbagi makanan. Terus juga beberapa program kerja sebenarnya yang sudah banyak direncanakan itu, misalnya kita mau menyediakan sendal gratis untuk mushola, begitu sih. Selain itu juga ke pondok pesantren atau ke panti, begitu kegiatan-kegiatannya. Kegiatan-kegiatan kayak gitu tuh tantangannya apa sih waktu di bulan pas tahun pandemi itu? Apakah sulit izinnya kah atau bagaimana? Betul, sulit izinnya. Izinnya. Jadi memang banyak hal yang tidak terlaksana karena memang kita dilarang untuk melakukan itu gitu. Daripada berbahaya untuk banyak orang ya kita lebih baik stop dulu atau kita tunda dulu lah untuk melaksanakannya. Walaupun niat kita baik ya Kak ya, cuman namanya memang keadaan yang sedang Iya, seperti itu mungkin harus kita jaga. Iya, betul. Nah, kita kembali ke topik Ramadan nih Kak. Tadi Kak Yupa berasal dari Kalimantan Selatan ya. Seperti yang sama-sama kita ketahui, Indonesia ini banyak budaya dan juga ada tradisinya. Nah, kalau boleh tahu di daerah Kalimantan Selatan itu ada budaya atau tradisi tersendiri nggak sih dalam menyambut bulan Ramadan? Kan biasa di tiap-tiap daerah beda-beda tuh menyambut Ramadannya. Nah, kalau dari daerah Kak Yupa sendiri di Kalimantan Selatan itu bagaimana? Apa ya, sebenarnya tidak ada yang khusus banget, tapi masing-masing daerah itu yang paling khas itu biasanya kita lebih ke jenis makanannya sih. Jenis makanannya. Jadi kalau bulan Ramadan di Kalimantan Selatan kita pasti banyak banget ketemu sama makanan-makanan khas daerah gitu. Apalagi di pasar Ramadannya kan. Yang pastinya pasar Ramadannya sih yang rame gitu. Sekarang sih mulai rame sih karena sudah tidak terlalu peduli COVID mungkin. Jangan COVID-nya sampai udah lumayan tidak terkenal lagi udah ya. lumayan reda mungkin ya gitu. Jadi Belum nih COVID. jadi apa ya, tradisi tertentu sih nggak ada. Cuman biasanya ya pasti rame di pasar Ramadannya gitu. Makan khas-khas. Berarti waktu tahun lalu itu Ramadannya di rumah di Kalimantan Selatan. Iya, di Kalimantan Selatan. Oh, tapi nggak ini ya silaturahmi kemana-mana ya, cuma di rumah aja ya. Sebenarnya kan dari Yayasan Pencinta Sasirangan sendiri biasanya setiap tahun pasti ada buka bersama. Itu yang dilaksanakan dalam skala besar lah ya. Kita mengundang bintang tamu, misalnya ustadz gitu segala macamnya. Dan juga mengundang anak-anak panti. Itu sih yang paling ini dilakukan. Tapi tahun kemarin kebetulan tidak bisa kita laksanakan karena perkara COVID. Jadi kita buka bersamanya hanya orang-orang yayasan, tapi tetap kita laksanakan gitu. Jadi cuman internalnya aja Iya, lah internal ya. yayasan. Tetap patuhi protokol kesehatan pastinya. Benar banget. Nah, kalau menurut Kak Yupa sendiri nih, ini dari pribadinya Kak Yupa sendiri, kira-kira apa aja yang harus dipersiapkan dalam menyambut bulan Ramadan? Hal-hal yang harus dipersiapkan ya dalam menyambut bulan Ramadan, saya sendiri ya, saya pribadi tentunya menyiapkan hati, mental, intinya kita mempersiapkan yang terbaik lah ya untuk melakukan ibadah-ibadah gitu, ibadah wajib maupun yang sunnah. Kita menyiapkan semuanya, menyiapkan diri untuk bisa maksimal melaksanakan semuanya dengan baik gitu. Untuk bisa maksimal, karena ya bulan Ramadan kan pahalanya dilipat gandakan tentunya segala sesuatu. Jadi dimaksimalkanlah untuk ibadahnya dari segi kualitas maupun kuantitasnya ditingkatkan. Nah, ngomong-ngomong tentang persiapan nih Laura, boleh nggak bagi nih tipsnya untuk mempersiapkan hati, diri supaya semakin mendekatkan diri kepada Allah tuh gimana? Kalau tips dari Kak Yupa sendiri? Jadi kalau dari aku pribadi mungkin ya untuk tipsnya selama bulan Ramadan ini biar lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya mungkin kita lebih seperti yang aku katakan sebelumnya ya, lebih meningkatkan kualitas maupun kuantitas ibadah wajib maupun sunnahnya. Terlebih sunnahnya ya kita misalnya sholat rawatibnya, kemudian juga sholat sunnah lain seperti duhanya atau tahajudnya, dan juga bacaan Qur'annya. Pasti juga ada target khatam gitu di bulan Ramadan. Kemudian ibadah-ibadah sunnah lainnya ya,
yang perlu juga maksudnya senantiasa kita jaga gitu. Misalnya kayak sholat tarawih ya, yang di bulan Ramadan pastilah ya dilakukan gitu. Kok ragu-ragu banget dilakukan? Pasti dilakukan karena itu yang ditunggu-tunggu selama bulan Ramadan juga. Nah, Kak Yupa, Laura nih pernah dengar ada kalimat bahwa di bulan Ramadan ini kita menahan diri siang dan malam. Nah, menurut Kak Yupa, apa makna dari kalimat tersebut? Makna dari menahan diri siang dan malam. Ya sebenarnya mungkin gini ya, maksudnya menahan hawa nafsu ya. Itu sih. Karena selama bulan Ramadan bukan hanya perkara pahala yang dilipat gandakan, tapi juga perkara dosa yang dilipat gandakan. Begitu. Jadi misal di siang hari kan, misalnya kita kadang bercanda sama teman misalnya, ih jangan bohong kan lagi puasa gitu kan ya, karena katanya bisa memakruhkan puasa. Atau mungkin hal-hal lain, mungkin kita berkata-kata kotor dan sebagainya juga dapat memakruhkan puasa. Tentunya jika sudah selesai berpuasa pun malam harinya kita juga senantiasa menahan diri dari hal-hal yang memang itu dapat menimbulkan yang namanya hal yang tidak baik atau menjadi dosa ya. Yang karena juga ke dalam dosa, iya, ya. karena juga itu dilipat gandakan juga tentunya selama bulan Ramadan, bukan hanya perkara pahala tapi juga dosa dilipat gandakan begitu. Itu yang harus diingatkan ya, bukan cuman pahalanya tapi dosanya juga harus Jadi dikontrol. kita nggak cuma ngejar pahalanya doang ya, tapi kita juga harus ingat bahwa memang banyak larangan-larangan yang harus kita hindari. Betul sekali. Nah, Kak Yupa dari SMP tadi ya, ternyata Iya. sudah melalang buana. Melalang buana enggak tuh? Kayak bolang nggak sih? Kayak bolang ya. Iya, udah ngebolang dari SMP nih tadi Bolang. ceritanya. Kalau boleh tahu Kak Yupa ini ngerantaunya dari mana ke mana atau kota-kota mana saja yang sudah Kak Yupa kunjungi selama hidup? Oke. Sebenarnya kalau dibilang hobi sih traveling lah ya. Bisa disebut begitu mungkin. Jadi kalau untuk kota selain Kalimantan, ke Sulawesi juga pernah. Ke Sulawesi dalam rangka Rapat Kerja Nasional Ikatan Himpunan Mahasiswa Kimia Indonesia. Wow, aku sudah bisa membayangkan otak-otak cerdas di dalam situ. Luar biasa. Ini baru satu saja saya sudah merasa mengecil. Lanjut Kak. Terus ke Pare pernah, Pare Kediri, Jawa Timur. Kampung Inggris lebih tepatnya. Di sana kita belajar bahasa Inggris. Kebetulan kemarin ngambil TOEFL sih kayaknya. Iya, seingat aku ngambil TOEFL Di sana berapa lama? sebulan. Sebulan. Hello, good afternoon. Oke, we speak in English ya. Sekarang ya, gading jangan sama jangan. Padahal juga nggak bagus-bagus banget. Jangan Sebenarnya ya. baru belajar gitu. Jangan. Nanti aja di pesona Ramadan yang bahasa Inggris mungkin. Terus selain ke Jawa Timur, Tadi Sulawesi udah ya. Sulawesi, Jawa Timur. Mungkin Jawa Timur ya Surabaya, Jogja. SMP-nya dulu di Kalimantan Selatan. Kalimantan Tengah. Oh, Kalimantan. Kalau SMP, SMA Kalimantan Tengah. S1 itu di Kalimantan Selatan, S2 di Bogor. Oh, berarti merantaunya masih di Kalimantan. Kalimantan baru S2-nya ke Ke Bogor, Jawa. ya, ke Jawa. Ke Bogor. Nah, dari semua daerah-daerah itu, pengalaman Ramadan mana yang rasanya paling menarik tuh di daerah apa, dan apa pengalaman yang nggak terlupakan? Sebenarnya kebetulan banget itu pernah Ramadan di Kediri, di Pare, di Kampung Inggris. Kebetulan banget saat belajar, kebetulan kena Ramadan gitu. Sebenarnya apa ya? Kenapa itu jadi menarik? Kenapa itu menjadi berkesan? Karena lebih ke challenge. Challenge-nya dalam ya, hal challenge-nya itu aku pribadi tuh suka nge-challenge diri sendiri kalau aku. Jadi suatu hari nih ceritanya, papa pernah nanya gitu lewat telepon, manggilnya nak ya, nak gitu. Di sana mau pakai motor nggak gitu kan? Di sana itu kita dari camp itu kita kalau Englishnya kita bilang camp, itu kayak jenis kosannya kita. Dari camp ke lembaganya
itu boleh pakai motor atau boleh nyewa sepeda selama sebulan. Nah jadi papa sempat nanya gitu, mau pakai motor nggak saat itu? Oh, pakai bahasa Inggris juga? Enggak lah, masa bahasa Inggris. Tapi kalau di camp itu wajib English sebenarnya, English area. Iya, kalau setahu dalam aku camp. juga. Terus gimana? Terus enggak deh Pak, pakai sepeda aja. Oke, aku bilang sehat gitu. ya. Nah kenapa, kan lagi Ramadan, lagi puasa, kata papa gitu. Enggak, karena ada saat itu aku ngerasa saat aku bulan Ramadan pakai sepeda gitu ke lembaganya, kayak ada tantangan tersendiri untuk aku pribadi, kayak ini loh, aku bisa loh dengan kesederhanaan ini, aku bisa loh walaupun panas, tapi aku tetap bisa sepedaan loh. Aku jadi kayak ngerasain nggak tidak hidup yang nyaman aja, tapi juga ngerasain gimana sih rasanya kita hidup dalam kondisi yang survive gitu. Itu sih. Keluar Jadi dari kayak zona nyaman. jadi kayak tapi benar-benar merasa bersyukur. Masya Allahnya merasa kayak ya Allah, terima kasih atas nikmat yang dirasa tuh, kayak benar-benar bersyukur, merasakan posisi di mana benar-benar bahagia walaupun dengan sepeda di bawah terik matahari, kayak ngerasa ya Allah terima kasih sudah memberikan hamba hati yang lapang dan mampu kayak dengan bahagia gitu loh, menjalani hal ini dengan kayak ngerasa bahwa kalau papa bilang gini, kita itu harus siap berada di atas dan di bawah. Jadi makanya aku, walaupun sekarang kita punya, kita tuh harus bisa nge-challenge diri kita saat kalau kita berada di bawah atau berada di posisi kita sudah tidak di atas lagi. Kalau kita bisa bersyukur, berarti kita siap dengan semua kondisi. Wah, luar biasa. Karena sekali. roda kehidupan itu berputar Berputar, ya. betul. Kadang di atas, kadang di atas Betul. lagi. Oh, bukan. di bawah dulu dong, baru ke atas. Aduh, gimana Salah nih? ya? Nggak puter dong. Maaf, salah. Berarti pendidikan papa luar biasa sekali Iya. ya. Kapan terakhir ketemu papa? Sebelum ke Bogor sih. Papa sekarang tahu papa di mana? Oh iya, kemarin Sekarang kan di Bogor. udah masa? tahu. Masa? Udah tahu lah. Jadi sahabat Eljon, kita sudah mengundang, nggak ada yang ngundang, nggak ada budget. Pura-puranya kita Pura-puranya menghadirkan kita papanya di mengundang sini ya. tadi, ngundang papanya ternyata. Ternyata papa datang gitu ya. Iya. Ya gitu deh. Gitu deh ya. Gagal ya papanya. Pengennya sih gitu ya, cuman mungkin nanti ya. Iya, mungkin nanti besok atau suatu saat nanti. Ya, Oke. biar drama-drama dikit gitu. Oke, terus menarik, maksudnya bersepeda di bulan Ramadan lagi puasa, itu gimana? Pasti kan capek, Capek haus. banget. Apalagi itu kelasnya kita dari pagi sampai sore full. Wow. Dari pagi sampai sore full Pagi banget. jam berapa? Luar biasa. Pagi itu udah jam 8 kita masuk. Sampai sore kelasnya full. Wow. Udah kita puasa, pakai sepeda dan lumayan jauh. Lumayan jauh. Tapi benar-benar merasakan nikmat. Terlebih kalau kalau saya itu lebih nggak kuat ngelihat orang-orang nggak mampu ya. Kebetulan di Kalimantan Selatan pun kita punya tim Jumat Berbagi namanya. Kita selalu kayak berbagi dengan orang-orang yang memang orang-orang nggak mampu, orang-orang yang perlu kita bantu, kita selalu bantu gitu. Jadi di situ kondisi di mana saya itu selalu, Gak aku Aneh pengen- ente juga ke pape. boleh lah, Ana mungkin Ana. 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 Lebih kayak nge-challenge diri untuk bisa ngerasain gimana sih posisi mereka yang survive hidup gitu. Jadi kayak kita sekarang itu tadi, kita berada di kondisi kita serba punya, kita serba ada. Cobalah kita coba ngerasain gimana sih kita survive dengan yang seadanya. Gitu. Berarti itu berkesan. kekuatan dari diri sendiri ya. Dan mungkin nggak semua orang lah ya merasakan seperti yang aku rasakan, tapi kalau Artinya sampai saya. tapi kalau sampai menemukan titik rasa bahagia, berarti kita tahu rasa bersyukur dalam kondisi apapun itu kita pasti bisa, insya Allah. Betul. Nah, Kak Yupa, karena tadi Kak Yupa yang bilang bahwa Kak Yupa ini hobi menantang dirinya sendiri. Kalau gitu sekarang kita yang tantang Kak Yupa. Wah, Oke. diapain nih? Hari ini kita bakalan Challenge, ada challenge. challenge, ada games, yaitu gamesnya ada panjat tebing, Waduh,
Oh, enggak ya? Aduh, Panjat tebing. tebingnya. kurang Nyari briefing tebingnya berarti saya. dulu nih. Nggak bisa dong pakai Oh, iya. pakai baju Iya. panjang. Nggak bisa juga, makanya kita gitu. bukan panjat tebing, tapi Terjun payung. Terjun payung. Terjun payung atau panjat pinang mungkin. Panjat pinang. Panjat ya. pinang? Iya, boleh. Tapi Jangan belum dong, ada pinangnya. capek banget. Ada nggak yang di dalam studio aja? Boleh. Sahabat Eljon ya, capek ya. Kan kita juga lagi puasa gitu kan. Jangan yang Lau. susah deh ya. Jangan susah-susah, mending kita kuis kimia aja. Boleh. Itu boleh. lebih itu lebih melelahkan. Saya lebih panjat memilih pinang panjat. Panjat pinang aja, lebih milih panjat pinang. Iya, untuk sekarang ya. Sekarang ya. Kayak kalau misalnya kita kuis kimia, ketahuan banget nih kualitasnya. Anak IPS soalnya saya ya. Jadi apa ya gamesnya? Nggak tahu juga sih, boleh kali kita minta arahan dari Bu Peri kita. Iya, Ibu Peri. Ibu Peri, gamesnya apa hari ini Bu Peri? Sahabat Eljon, kita akan tantang Kak Yupa untuk menebak dan menyanyikan lagu ini. Penasaran kan? Kita mulai ya. Yeay! Lagu apa nih? Lagu apa nih? Suara Ibu Peri adem banget ya. Ya. Taket tiempo wasa takeraku kesewa taket tak sainda yang kiraku tetap bernapas meski sering tersikataku tetap bernapas meski aku tak merasa bebas. What is that? Oh, jadi itu lirik lagu ya yang yang dibacakan. Ketawa. Ini jangan-jangan Sebenarnya gara-gara lucu kamu banget. Inggris diginiin yang nggak juga kali ya? Oh jadi itu. Nggak juga kali kan disuruh ngikutin secepat itu kan nggak bisa. Enggak. Jadi itu bahasa Inggris. Lagu bahasa Inggris. Enggak, lagu Indonesia cuman pakai Oke. spellingnya Inggris. Oke, kan Ibu Peri karena kayaknya kita belum siap ya tadi ya. Boleh kali kita dengarkan sekali lagi. Oke, sekali lagi Ibu Peri. Sekali lagi ya. Ini Serius? tes listening. Ini serius. Enggak, jadi gini nanti. Taket tiempo wasa takeraku kesewa taket tak sainda yang kiraku tetap bernapas meski sering tersikataku tetap bernapas meski aku tak merasa bebas. Nah, jadi Kak Yupa harus menebak lagu apa Kayaknya aku tahu. yang disebutkan oleh Mbak Google tersebut ya. Kalau Mbak Google ini kan Nama agak- Mbak Google-nya Lexi. Sebenarnya nggak terlalu tahu lagu sih. Heeh. Nggak terlalu tahu. Nggak terlalu- Apa kita ikutan nebak juga kali ya? Itu liriknya tadi kayak ada ku bernafas sepenuh hati. Coba. Oh, Boleh gitu. sekali lagi? Sekali lagi Ibu Peri. Ini Taket tiempo wasa takeraku kesewa Oh, aku tahu. tetap bernapas meski sering tersikataku tetap bernapas Aku sama dewasa. bebas. Ini lebih baik jawab TOEFL gak sih? Oh, ternyata dia lebih gampang TOEFL ya daripada ini ya sahabat Enggak, Eljon ya. listen. Tahu udah dapat lagunya? diawali dengan kata takut. Oh, takut. Takut Takut sama apa ya? dewasa. Oh, lagu Indonesia? Iya. Masa lagu Prancis? Kita juga nggak tahu. Ya berarti takut ya? Iya, takut. Takut. Takut apa ya? Takut ya judulnya? Nggak tahu saya. Coba nyanyikan. Oh, dinyanyikan. Iya. Bener gak lagunya dulu nih takut? Benar. Bener gak? Betul. Nggak Gitu tahu banget sih. ya? Nggak tahu sih. Betul nggak sih? Coba dulu nyanyi nyanyikan dulu. lagunya. Dari mana tadi? Takut. Takut sama dewasa. Dari situ Aku ya? takut kecewa. Takut. Takut tambah dewasa. Takut aku kecewa. Takut tak seindah yang kukira. Yeay, betul Oh my God, sekali. bagus banget suaranya, Takut sama benar, dewasa, Stella. tapi ingat takut Takut sama tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak seindah yang muda. Luar biasa. Emang kalau misalnya udah sering dengerin bahasa Inggris tuh udah kupingnya tajam gitu. Iya, tipenya tajam, bisa nusuk orang. Bisa saking nusuk. tajamnya ya. Lanjut Oh, kali ya ke lagu selanjutnya. Suaranya bagus banget ternyata. Jeda. Membayangkan topiknya jam diri atas diriku kau ciptakan senta ini kau pergi bersamanya. Apakah sudah terbayang Oke. lagunya? Sudah terbayang? Atau mau saya praktekkan? I don't Ku know. menangis, ku I membayang. don't know. Menangis. Bayangkan topiknya jam dirimu atas diriku kau ciptakan senta ini kau pergi bersamanya. Astagfirullah. Wow. Ku menangis. Hebat ya bisa. Bener ya? Saya yang bikin soalnya. Oh, kamu ternyata dia pemirsa. Enggak, bercanda kok. Ku menangis. Masa ku Menangis, menangis itu? membayangkan. Oh itu. Iya.
Apa enggak ya liriknya? Oh iya, iya. 5, 6, 7, 8. Apa enggak liriknya? Menangis. Membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Luar biasa sekali. Merdu banget. Masya Allah. Hatiku tersayat-sayat. Iya, Wow. merinding. Wow, Ini satu lagu lagi kali ya. Balik sih lumayan jago ya buat pronunciation bahasa Indonesia. Ini emang Balik susah sih sebenarnya ya. Kayak Iya. misalnya kayak ngomong apa sih Kayak Mbak? kurang jelas Apa? gitu ya Iya. sih. Justru itu tantangannya. Itulah tantangannya. Itulah challenge-nya. Dia ngomong apa sih, astagfirullah. Alhamdulillah ya. Oke, kita lanjut ke lagu selanjutnya. Masih ada 20 lagu lagi. Wow. Wow. Andaikan kau tahu rasa sayang melodi rasa sakit ini mungkin kau takkan pernah menyangka mengikuti tetap di sini kau. Nyebelin banget lu Lexi, suara lu ya. Gue tandain ya. Andai kau gimana Sekali nadanya? lagi, sekali lagi. Sekali lagi. Mbak Lexi Apa sekali lagi. lagunya? Kau tahu rasa sayang melodi rasa sakit ini mungkin kau takkan pernah menyangka mengikuti tetap di sini. Andai kau tahu rasa sayang ini lebih rasa sakit kan? Iya. Ini lupa nadanya gimana? Na 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 na. Nah, ayo semua kita galau bersama. Bareng-bareng dong. Iya. Oke. 5, 6, 7, 8. Andaikan kau tahu rasa sayang Laura. melebihi Kak Yupa dulu. Oke. rasa sakit. Bener gak sih? Betul, betul. Bener Betul, nggak? betul kok itu jawabannya. Yeay. Yeay. Jangan ragu-ragu dong. Soalnya Bagus kok nggak suaranya. terlalu hafal lagunya. Oh, nggak Tapi tahu. tahu ya. Tahu lah, Yang tahu. penting tahu berarti sudah menjawab tantangan ini. Ih, luar Oke, biasa masih ya. ada beberapa lagu lagi. Kita dengarkan lagu berikutnya. Tiga ratusan puluh lima hari bayangku masih menggawangi hatiku berlari dengan manaku bisa temukan setiap baru bila kau masih di What is that? Kupingku panas. Iya, please. Kupingku terluka. Ini apa sih? Once more. Tiga ratusan puluh lima hari bayangku masih menggawangi hatiku berlari dengan manaku bisa temukan setiap baru bila kau masih di Bisa Gitu, call a gitu. friend nggak? Bisa call a friend nggak? Nggak bisa ya. Ini aku nggak tahu deh. Ini lagunya Tiara Andini. Oh, Yang mana? tuh, yang Aku juga nggak tahu. Aku nggak 365. 1 tahun. kayaknya. Aduh, aku emang nggak pernah banyak. denger. Iya, nggak tahu Nggak sih. pernah denger nih aku sahabat Eljon. Ya, aku kalah dong. Ya soalnya Spotify ku nggak premium. Enggak ya. Kurang update ya. Kurang Kurang update. update. Ya. Kayak gimana? Pernah Coba sih Laura kayaknya. nyanyiin. Coba deh, Coba coba. Laura nyanyiin. Aku nggak tahu juga 1, deh. Aku juga nggak 2, tahu sama ayo, Eljon. ayo. Gimana? Gimana lagunya? Agak takut nih kalau saya Gak disuruh apa-apa. nyanyi. Gak apa-apa. 365 hari. Coba nanti ngikut kalau Iya, kita kalau ngikut ini. ya. Kita Iya, ngikut aku- ya aku kalau tahu. awalnya nggak Masih tahu. lupa nih. 5, 6, 7, 8. 365 hari. Oh wow. Sayang, saya juga nggak tahu liriknya. Itu juga. refnya tuh yang kayak gimana sih? Aku nggak tahu. Ini refnya sih kayak. Oh itu ref. itu ref Oke, ya, sahabat bener-bener. Eljon kita. Ya itu tadi Oke. Spotify-nya nggak premium. Berarti satu lagu kurang berhasil ya. Oke, Iya, berarti kurang totalnya berhasil. skornya tadi udah berapa ya? 3. 3. 3 ya? Skornya berapa? Baru 3. Skornya baru Tiga 3. ya? Baru Kita 3. tambah satu lagi ya. Kita Berarti satu ada lagu lagi, sisa Putri. 497 lagi. Oh my God. Saya resign saat ini juga. Boleh kita lagu selanjutnya kali ya? Satu lagu lagi. Kau jadikan aku kekasih bayangan tak menemani saat kau merasa sepi kau sembunyikan rasa cintaku di balik tubuh bersahabatmu yang palsu. Kau jangan. Balik sih boleh nggak? Oh langsung tahu. Kekasih Bayangan. Apa lagi dong? Sakit ya lagunya. Ini balik sih ada apa ya? Mungkin sedang sakit hati ya. Iya, mungkin ini Kekasih bayangan. Kekasih bayangan Sedih luar ya. biasa. Berarti totalnya sekarang udah 4. Masih ada lagi? Luar biasa. Oh udah habis ternyata. Sudah habis, kata Ibu Dari tadi. 5 lagu berhasil terjawab 4. 4. Luar biasa mendapatkan sekali. nilai 90. Dan hadiahnya nanti mobil kebetulan ya. Enggak ya? Mobil mainan. Akan mendapatkan hadiah mobil dari mama dan papanya Kak Yeay. Yupa.
Mandiri ya. Oke, seru banget ya games Seru kita banget. hari ini. Tapi keren ya Kak Yupa ya bisa menjawab 4 dari 5 lagu. Mungkin Dengan- lebih gampang tes kimia murni Dengan kali ya. dibantu ya, tadi sebenarnya dibantu. Iya. Tapi tetap Tapi bisa tetap sih. aja. heeh. Bisa lah ya. Sampai kuping saya hampir panas banget loh itu dengerin bahasa Inggris atau bahasa Indonesia Iya, lu gitu. ngomong Aduh. apa Mbak Google? Mohon kejelasannya ya. Iya, lain kali kita mungkin belajar kali ya bahasa Indonesia ya. Dia ya. Google-nya kita ajarkan bahasa Iya, Indonesia. betul. Ya. Oke, sahabat Eljon, keren banget ya hari ini. Seru. Selain kita mendapatkan banyak inspirasi, ternyata kita nggak juga yang serius-serius banget ya. Betul, Kita serius. juga ada games, kita nyanyi bersama, walaupun belum berkesempatan untuk panjat pinang hari ini atau panjat tebing hari ini ya. Mungkin ada di lain kesempatan kita akan memanjat bersama. Waduh, betul. Ditunggu ya kita panjat-panjatan. Kak Yupa, makasih banyak buat Thank you so waktunya. much, Oh my sama-sama. God. You're welcome. Sukses buat S2-nya, Iya, semoga amin. bisa sampai Iya. Terima SSSS kasih. Yang ya. lainnya. Amin, Iya. amin, amin. Pokoknya makin Sampai- sukses, makin berjayalah karirnya makin oke pokoknya. Amin, luar Jangan biasa. lupa, jangan kapok main kesini lagi ya. Ya enggak, nanti lain kali kesini lagi lah ya. Tapi jangan nyingkirin kita jadi host. Iya, jangan Takut. melamar jadi host. Enggak, enggak, Oh, enggak. enggak dong. Bercanda, bercanda. Enggak. Nah, sahabat Eljon, itulah tadi keseruan bersama Kak Nurpana Yupa yang merupakan runner-up Putri Muslimah Sasirangan Kalimantan Selatan 2020. Sahabat Eljon, terima kasih telah menyaksikan Pesona Ramadan hari ini dan tetap saksikan terus Pesona Ramadan dan tentunya tetap di Eljon TV. Kali ini dengan saya Laura, Putri Pariwisata Indonesia 2021. Dan saya Stella, Putri Bumi Indonesia Udara 2021. Kami pamit undur diri, terima kasih telah menyaksikan Pesona Ramadan. Bye-bye sahabat Bye-bye sahabat Eljon, selamat berpuasa. Hai sahabat Eljon, gimana episode terbaru kita? Seru kan? Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng di bawah ini supaya kalian bisa tahu nih kalau kita upload video-video terbaru. Sampai jumpa di Pesona Ramadan selanjutnya. Bye-bye!